Hot Korean tapi dari Thailand. Kita coba dulu ya gimana rasanya. Nanti kita review. Nah, ini dia mie setelah dimasak. Ini spicy ya, jadi kayak pedas banget. Tapi aku nggak masukin semua bumbunya, aku tinggalin banyak karena kayaknya aku nggak sanggup pedas. Dan ini tadi aku masak seker, jadi aku masukin aja. Ini aku masukin otak-otak biar bervariasi. Sekarang kita try on. Dari segi rasa, mie hot Korean ini hampir sama kayak mie biasanya, cuman mie nya tuh agak lebih kenyal ini. Pokoknya enak ya. Mungkin karena aku nggak masukkan bumbunya juga semuanya, jadi nggak terlalu pedas. Karena aku juga nggak kuat pedas, tapi enak mie nya. Enak. Luar biasa. Enak. Tapi nggak ada baca halal nih, gimana ya? Haram. Haram. Mana itu? Mie hot Korean dari Thailand kemarin. Cuma coba belinya satu karena harganya lumayan. Enak kan? Itu enak kan? Beda sama mie sini kan? Enak nggak? Sangat enak, sangat enak. Tapi nggak ada bacaan halalnya, kayak mana tuh ya? Tuh mie. Ya dong, makan pun. Nah, aku masak mie Thailand lagi hari ini. Ini rasa salt and egg, jadi kayak rasa telur gitu ya, telur asin gitu ya. Tadi udah aku cobain, rasanya enak, enggak amis dan sangat berkaldu, gurih. Ini nggak ada asam-asamnya karena kemarin waktu aku ke Thailand itu makanan sana itu cenderung ke asam. Ini nggak sama sekali, dan aku juga nggak tambahin cabai karena takut merubah rasa. Dan setelah ini rasa original, maksudnya tuh kayak nggak ada tambah tomat atau apa-apa. Aku cuma tambahin telur sama ini ada otak-otak di sini, nggak ada tambahin bawang juga. Dan setelah aku rasa ternyata aku perlu rasa pedas sedikit. Tuh aku tambahin 2 cabai rawit. Nanti makannya tuh kayak aku makan gitu aja. Yang aku rasa dari mie Thailand ini tuh mie nya tuh kenyal banget dan enak. Dan setelah aku kasih cabai juga rasanya makin pedas karena mungkin kita orang Indonesia suka pedas ya. Walaupun sebenarnya aku nggak terlalu pedas, tapi aku suka yang ada rasa pedas-pedas gitu. Enak banget, luar biasa. Nanti kalau ke Thailand lagi harus beli mie ini. Enak, masya Allah, enak luar biasa. Kalau dari penilaian aku 9/10 itu 9,9 sih ini. Cecek ramen di mall gitu, enak banget. Jangan membazir. Sa. Oma, jom main dengan Mimi. Jom. Oma, Hana, makanan tak habis lagi. Tapi Hana nak main. Bersihkan kotoran. Adek. Jagalah. Tidak, Dek. Jaga kebersihan. Seronoknya kita mandi. Dek. Bersihkan diri. Sabila. Cuci guna sabun dan Salsabila. Mama, kami sudah mandi. Bagus. Halo, hai para mami di rumah. Ini keseharian kita hampir di setiap harinya. Jadi aktivitas anak itu pagi-pagi mereka sarapan ataupun minum susu, kemudian mereka mandi, lalu nanti mereka makan siang, lanjut bobok siang, dan sore-sorenya tuh main. Dan aktivitas itu memang selalu berulang. Dari usia MPASI aku biasakan anak-anak ini memang makan sendiri dan harus duduk. Jadi anak-anak nggak ada acara makan jalan ataupun makan digendong, disuapin atau lain-lainnya. Makan duduk di meja makan ataupun duduk di kursi. Jadi mereka akan makan sendiri dan menghabiskan makanannya sendiri. Banyak yang tanya gimana ya caranya biar anak
makannya tuh banyak, terus biar anak mau makannya duduk. Nah, di sini aku akan jawab bahwasannya aku tidak menuntut anakku untuk makan lahap dan harus habis di setiap proses makannya. Dan aku juga tidak mewajibkan bahwasanya mereka itu harus selalu happy dengan proses tersebut, karena hal itu akan berjalan natural dan senyamannya anak. Akan tetapi di sini aku hanya berharap bahwasanya proses makan ini menjadikan anak tahu kapan dia makan, kapan dia lapar, dan makan itu memang harus duduk. Perihal makanan habis tak habis itu bukanlah urusan anak, karena mereka juga punya satu momen yang mungkin tidak selera makan ataupun mungkin lagi tumbuh gigi, dan itu kita sebagai orang tua yang harus evaluasi dengan memasak menu-menu kesukaan mereka biar mereka makannya lahap. Biasanya aku akan kenalkan menu-menu baru dan aku akan catat menu-menu apa yang disukai anak. Jadi kalau di video ataupun di YouTube kelihatan anakku lahap makan, itu adalah hasil dari evaluasiku selama ini. Ini tuh setelah sekian lama aku baru buat vlog tentang aktivitas ibu rumah tangga. Sebenarnya kalau aku rajin buat vlog ini pasti viewersnya akan naik, karena para ibu-ibu tuh suka ngeliatin ibu-ibu lain bekerja ataupun sedang membersihkan rumahnya. Tapi karena sekarang itu aku lagi sibuk ngerjain tesis aku, jadi ya kita kerjakan yang lebih penting dulu. Ini kemarin aku iseng-iseng, jadilah vlog ini, dan rencananya aku tuh mau pulang kampung. Jadi karena memori HP penuh, ya udah ini videonya harus dinaikin. Menjadi seorang ibu rumah tangga adalah pekerjaan mulia, karena kita harus menghandle rumah, suami, dan anak-anak. Mungkin sebagian orang berpendapat bahwasanya menjadi ibu rumah tangga itu tidak ada nilainya, atau bisa dibilang salah satu profesi yang tidak keren, ataupun mungkin orang merasa menjadi ibu rumah tangga itu adalah perbuatan perempuan bodoh yang tidak mau bekerja di luar. Dan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang buruk tentang ibu rumah tangga. Menurut pendapatku pribadi, menjadi ibu rumah tangga ataupun menjadi ibu pekerja sama baiknya, tergantung kita sebagai istri dan ibu memilih yang mana. Kita bebas dan kita punya pilihan mana yang harus diutamakan. Karena menurut aku tanggung jawabnya sih sebenarnya kembali lagi ke kita. Menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus bekerja di luar ataupun mempunyai profesi di luar juga sangat baik, akan tetapi kita harus memiliki tanggung jawab dan prioritas masing-masing. Jangan sampai hanya karena memilih aktivitas profesi di luar, jadi rumahnya juga terbengkalai dalam hal orang-orang di rumah tidak nyaman karena kita sering merasa lelah, kecapean, dan anak-anak dan suami menjadi imbasnya. Karena bayangkan saja jika kita satu rumah dengan seorang ibu ataupun ibu kita sendiri yang selalu marah, merepet, kesal, mengeluh dengan pekerjaannya tiap hari, pasti kita juga tidak akan nyaman. Nah, itulah yang menjadi pertimbanganku. Tapi jika para mami telah mampu menjadi seorang ibu yang aktif di luar ataupun bekerja di bidang domestik dan rumah terhandle dengan sangat baik, kalian keren, kalian hebat. Itu adalah salah satu cita-cita yang ingin aku wujudkan. Aku ngeliatin video aku begini waktu dubbing suara itu kesannya lucu ya. Tapi ini video aku cepetin jadi 3-4 kali lipat, karena kalau videonya berjalan dengan normal, videonya bakal terlalu panjang untuk di post. Dan ya, menjadi seorang ibu rumah tangga memang sangat melelahkan. Aku pun terus terang sangat mengakui itu. Tapi setelah disyukuri, dan memang ini adalah sebuah amanah, karena memang Allah juga memerintahkan kita sebagai seorang istri harus berbakti kepada suami, menjaga anak-anak, dan kita memang sebagai seorang perempuan benar
akan menjadi jantungnya rumah. Jadi kalau kita bad mood, serumah akan ngerasa halnya nggak nyaman. Dan begitu juga dengan kalau kita happy, suami dan anak-anak serta orang di sekeliling rumah pasti juga akan merasa happy. Dan alhamdulillahnya sekarang anak sulungku sudah berusia 5 tahun. Aku sangat bahagia melihat perkembangan Sabil yang Masya Allah sekali. Dan sekarang Sabil itu memang memilih untuk belajar di rumah. Aku udah nyekolahin dia PAUD dan beberapa kali melihat perkembangannya sampai aku konsul ke psikolog anak karena aku takut akan kesalahan dalam pengasuhan. Dan ya, Sabilku nyaman belajar bersamaku dan sekarang Sabil menunjukkan perubahan yang sangat baik. Dia sudah mengenal huruf dan bisa untuk menulis. Memang Kalistung sekarang ini tidak boleh dipaksakan untuk anak TK ataupun anak usia dini karena takut akan membebani anak-anak dengan pelajaran yang akan membuat mereka bosan ataupun tidak happy dalam belajar. Jadi setelah belajar lagi ternyata memang Sabilku itu tipe anak dengan kecerdasan naturalis. Jadi ada 8 ataupun 9 kecerdasan majemuk yang setiap manusia memiliki kecerdasan yang berbeda. Albert Einstein pernah berkata, semua anak adalah jenius, tapi jika kamu menilai ikan dari cara dia memanjat pohon, dia akan merasa bodoh seumur hidupnya. Jadi kata-kata Einstein ini sangat membekas di dalam benakku sebagai seorang ibu, karena aku berprofesi sebagai seorang guru, tapi di sini aku berbicara sebagai seorang ibu. Dalam tumbuh kembang Sabil memang aku banyak sekali belajar, dan Sabil adalah salah satu alasan aku yang paling menonjol kenapa aku harus terus berkembang, belajar, bahkan kenapa aku harus mengambil S2 lagi. Jadi alasan utama aku kenapa ambil studi S2 lagi adalah ya anak-anak ini. Karena memang tugas utamaku di dunia ini sekarang adalah bersyukur apa yang telah aku punya dan bertanggung jawab atas apa yang akan aku lakukan. Dan memang benar anak-anak ini adalah tanggung jawabku karena aku ibu mereka, aku yang melahirkan mereka, dan Allah akan minta pertanggungjawaban bagaimana cara aku mengasuh dan mendidik anak-anak ini. Selebihnya menjadi seorang guru adalah salah satu profesi yang amat baik, dan ilmu seorang guru juga akan menjadi sebuah amal jariah. Akan tetapi anak-anak ini adalah alasan kenapa aku harus berkembang, aku harus maju, dan aku harus menjadi seorang ibu yang sesuai dengan perintah Allah. Adek. Tapi kan kita belajar, kita sekolah itu untuk bekerja, untuk ngasilin duit, untuk jadi sukses. Ya, itu mungkin banyak dan sudah sering pendapat itu disematkan dari orang-orang di sekitar aku. Aku kalau dengar begitu palingan cuman senyum aja dan mengeluarkan pendapat secukupnya. Tapi tujuan awalku bukanlah itu. Adapun tujuan belajar lagi adalah agar aku bisa mendidik anak-anak ini menjadi manusia yang baik. Karena tanpa kita sadari sebagai orang tua, anak-anak ini akan terikat dengan kita sampai bumi ini gak ada lagi. Sampai kita meninggal, sampai kita di alam barzah, anak-anak inilah yang akan terikat dengan kita. Semua harta dunia akan hilang, tapi keturunan yang baik akan menjadi penolong orang tuanya di yaumil ma'asar nanti. Ada sebuah hadis Nabi yang hadis ini sudah sangat terkenal dan sering kita dengar. Bunyinya seperti ini.
idza mata insanu inqata'u anhu amaluhu illa min thalathin illa min sadaqati zariyatin au ilmi yuntafa'u bihi au waladi salihin yad'u lahu. Yang artinya idza mata ibnul adam, jadi ketika mati manusia-manusia ini, anak-anak Adam ini, terputuslah semua amal-amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi teringat hadis ini sempat aku hafalkan 7 tahun yang lalu, yaitu ketika aku berada di kelas 2 pesantren. Dan ini masih teringat sampai sekarang karena memang hadisnya singkat dan mudah untuk dihafal. Terima kasih telah menonton Mami, semoga bermanfaat. Selamat sore, selamat untuk semua keluarga. Assalamualaikum.